ngumpulin orang di Monas, jemput di bandara gitu, terus bikin belusukan. Apakah dengan belusukan Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah? Gue pikir nggak perlu belusukan. Orang lihat data statistik juga tahu pasar nih bagaimana dinamikanya gitu. Kabar gimana bang? Baik, ini lagi di perjalanan dan gua selalu nyetir sendiri, dan bukan karena gua merakyat, tapi nggak sanggup bayar supir aja. Gue orang Padang ya. Kalau orang Padang itu punya tradisi berdebat gitu. Orang Padang itu seneng banget berdebat. Memang kalau lu lihat orang Padang kumpul keluarga itu udah ini bro, udah tiap rumah ada ILC kayaknya. Bang Karni juga disetrap tuh, gua rasa kalau di kampung. Anda rehat dulu sejenak. Sejak kapan bang ngomongin politik bang? Apa ya, sejak zaman mahasiswa sebenarnya bro. Dan gua itu kan di UI itu, kita itu kuliah di FISIP ya, itu bisa ngambil mata kuliah di jurusan lain bro. Awalnya gue nggak tertarik amat sama politik. Ya baca bahan-bahan politik tapi nggak terlalu tertarik lah, karena apa ya, menurut gue waktu itu kalau gue ngambil ke politik ini scope of work gue jadi sempit banget gitu. Gue masih ada cita-cita untuk kerja di korporasi waktu itu. Jadi kalau gue banyak ngomongin politik ya mau kerja di korporasi apa gitu. Gue belum punya bayangan gitu ada think tank atau perusahaan di bidang bergerak di bidang politik atau NGO. Waktu gue semester awal masih berpikir untuk bekerja di sebuah korporasi gitu loh bro. Nah dan gue ngambil kuliah sosiologi. Nah waktu itu gue nggak pernah ngambil mata kuliah di jurusan politik bro. Jadi di sosiologi itu ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah wajib pilihan. Lu kalau anak sosiologi harus milih dari situ. Dan ada mata kuliah bebas. Mata kuliah bebas ini bisa lu ambil dari wajib pilihan atau di jurusan lain. Nah, tadinya gue kan senangnya filsafat, kebudayaan, terus sosiologi organisasi, terus yang berhubungan dengan organisasi lah awalnya, karena gue ngerasa wah ini masih agak-agak dekat gitu dengan manajemen, atau kalau gue sosiologi ekonomi gitu misalnya, yang masih memungkinkan gue untuk masuk di korporasi gitu. Nah terus akhirnya gue ngambil mata kuliah antropologi Indonesia, terus antropologi politik, sama organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Kalau antropologi politik tuh yang ngajar namanya, dosennya masih ada tuh sekarang, Mas Tony Rudiansyah. Terus gua belajar organisasi sosial Mbak Mira Pakan nama dosennya. Terus antropologi Indonesia itu sama Iwan Pirus masih ada tuh. Dan gue nggak pernah ngambil mata kuliah satupun ke politik bro. Justru yang membangun ketertarikan gue sama politik awalnya adalah mata kuliah di antropologi. Jadi politik tuh adalah fenomena budaya gitu. Ketika sekarang lu bicara politik, lu masuk ke perusahaan, pasti ada office politicking kan. Jadi politik itu adalah fenomena budaya. Karena apa? Karena sebuah konsensus kultural itu dicapai melalui berbagai macam pertarungan politik gitu. Maksud misalnya gini,
di perusahaan misalnya atau di organisasi misalnya, kan nggak ada lah orang yang benar-benar sepakat gitu. Tapi karena mayoritas orang berpikir kayak begitu, ya lu mau nggak mau ya lu ikut gitu, atau lu adalah bagian dari mayoritas itu gitu. Jadi akhirnya ya semuanya adalah semuanya adalah politik gitu kalau lu memposisikan itu sebagai fenomena kebudayaan. Nah disitulah gue terasah awalnya untuk membahas masalah isu-isu politik, karena gue belajar politik sebagai fenomena kebudayaan. Nah ditambah lagi di sosiologi gue belajar politik sebagai fenomena kemasyarakatan. Jadi sebenarnya gue secara formal nggak pernah belajar ilmu politik. Yang belajar ilmu politik tuh Budi Adiputro, Miftah Sabri itu belajar ilmu politik. Terus Azrian Syah Agus itu belajar ilmu politik. Bahkan temen kayak Valdo Maldini itu belajar ilmu politik. Walaupun S1-nya fisika Valdo, S2-nya ilmu politik sama fisika juga di UK kan dia. Nah, gue itu secara formal terus terang nggak pernah belajar ilmu politik. Nah, yang membentuk pemahaman politik gue adalah bahwa politik itu adalah fenomena kemasyarakatan dan politik itu adalah fenomena kebudayaan gitu. Jadi sebuah kebudayaan itu lahir dari proses politik gitu. Itulah yang gue belajar. Akhirnya waktu di antropologi itu gue membaca buku-buku yang menjadi referensi di jurusan-jurusan ilmu politik di seluruh dunia gitu bro. Misalnya kayak Santri Abangan Priainya Clifford Geertz gitu, atau di Theater State-nya Clifford Geertz. Jadi misalnya buku The Theater State Clifford Geertz ini buku klasik ya. Kalau lu bicara sekarang ini udah lama banget tuh buku tahun 60-an. Tapi relevansinya masih sangat kuat hari ini karena dia menjadi sebuah kerangka teori yang fundamental gitu. Jadi Geertz di dalam buku The Theater State itu menjelaskan soal Bali. Jadi kenapa orang Bali itu kalau ngaben tuh upacara kematian ya, itu perayaannya membawa ikon yang berbeda-beda gitu. Kalau raja itu kalau gua nggak salah singa gitu, atau macan gitu ya. Ada lagi yang ayam gitu. Nah ada lagi orang yang meninggal itu membawa simbol-simbol binatang fiktif gitu, yang badannya manusia, kakinya kuda gitu, atau kakinya singa, badannya macan gitu, kepalanya manusia gitu. Binatang-binatang yang imajiner gitu. Nah ternyata di situ tuh ada kontestasi kekuasaan. Jadi karakteristik Indonesia secara umum menurut Geertz adalah kekuasaan itu hadirnya di dalam upacara-upacara. Makanya penguasa itu penting banget membuat upacara. Orang-orang elit ini penting membuat upacara, ngumpulin orang di Monas, jemput di bandara gitu, terus bikin belusukan. Itu jenis-jenis upacara gitu. Bukan apakah dengan belusukan Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah? Gue pikir enggak perlu belusukan. Orang lihat data statistik juga tahu pasar nih bagaimana dinamikanya gitu. Ekonom punya hitungan gitu. Nah jadi di kawasan Indonesia gitu, kawasan Asia Tenggara, kekuasaan itu adalah soal kontestasi, soal parade, soal festival dari simbol-simbol untuk memperlihatkan orang berkuasa. Beda dengan di Barat. Di Barat kekuasaan itu diperlihatkan dengan dengan effective governance gitu, dengan policy, dengan mandat gitu. Kalau kita enggak, dengan upacara. Siapa yang bisa mengkontestasikan simbol-simbol kekuasaan di dalam upacara adalah orang yang berkuasa gitu loh.
Nah ini yang membedakan melihat politik sebagai fenomena kebudayaan dengan fenomena politik itu, dengan kerangka politik itu sendiri gitu, yang administratif, yang memperlihatkan kekuatan yang ada di dalam decision making gitu. Tapi ketika belajar politik melalui kacamata antropologi dan sosiologi, menghadirkan cakrawala yang berbeda gitu, yang membuat kita bisa melihat persoalan ini sampai kepada aspek fundamental. Nah itulah yang membuat gue awalnya tertarik dengan fenomena politik. Nah kemudian di saat gue nulis skripsi, gue pun nulis skripsi ternyata temanya sosiologi politik. Karena apa? Karena nggak sengaja ketertarikan itu terbangun gitu. Politik apa? Nah, gue waktu itu ngebahas soal pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif. Nggak hanya Buya Syafi'i Ma'arif sebenarnya, ada banyak tokoh yang gue bahas di situ. Tapi fokusnya itu gue ingin memberikan perspektif soal Buya Syafi'i gitu. Apa isunya? Ketika tahun 60-an memasuki masa Orde Baru, kelompok Muhammadiyah itu adalah kelompok Islam yang paling dekat dengan kekuasaan. Bukan karena, jadi kita jangan membayangkan Muhammadiyah nempel-nempel sama penguasa, nggak gitu juga cara berpikirnya. Karena watak teknokratis yang dimiliki oleh Orde Baru itu sesuai, itu match dengan strategi yang dimiliki Muhammadiyah. Jadi kalau Orde Baru itu punya strategi namanya teknokrasi gitu ya, Islam yang paling dekat itu Muhammadiyah. Karena apa? Karena sejak berdirinya Muhammadiyah itu memang organisasi Islam modern gitu. Karena mindsetnya Orde Baru kan sangat Rustowian gitu ya, sangat progresif dalam artian perubahan masyarakat itu dari agraris ke industri gitu misalnya. Nah watak itu difasilitasi oleh organisasi yang namanya Muhammadiyah. Karena apa? Karena mereka dari awal memang sekolah modern gitu. Berbeda dengan NU yang model sekolah yang mereka bangun itu pesantren-pesantren, yang mana pesantren-pesantren tersebut tidak punya ukuran dan tidak punya standar gitu ya, yang mana itu berlaku di Muhammadiyah. Nah muncullah orang-orang terdidik dari Muhammadiyah yang jadi PNS, kemudian bahkan menteri pendidikan kita majority itu adalah anggota Muhammadiyah gitu. Nah tetapi dari perjalanannya itu muncul dua orang yang karakteristiknya itu bisa gue bilang revolusioner lah di Muhammadiyah. Pertama itu namanya Profesor Dr. Muhammad Amin Rais ya. Di sidang Tanwir Muhammadiyah 92 di Surabaya, Muhammadiyah ini kan organisasi yang matching sama watak modernisme yang diusung Orde Baru, yang mana mereka menjadi organisasi yang sangat dekat dengan penguasa ketika itu. Dan tradisi dari pimpinan Muhammadiyah memang dekat dengan penguasa gitu. Karena mau menyelesaikan masalah bangsa ini berkolaborasi dengan kekuatan politik Orde Baru ketika itu. Nah, kemudian Muhammadiyah waktu itu melahirkan Amin Rais, yang tiba-tiba ketika sidang Tanwir itu berbicara masalah suksesi kepemimpinan nasional. Dan semua orang kaget, kok rezimnya Pak Amin pengen ganti rezimnya gitu. Padahal ini lagi kita kan bagian dari kita adalah kelompok yang memberikan dukungan terhadap kerja-kerja rezim, dukungan dalam bentuk pemberdayaan gitu, karena Muhammadiyah punya sekolah gitu. Tiba-tiba ada Profesor Amin Rais bicara soal ganti pemimpin. Kaget lah orang-orang ini semuanya kan, orang-orang Muhammadiyah ini.
yang kebanyakan dari mereka ada yang sekda, ada yang PNS gitu, ada yang kerja di kementerian, dan itu kan membuat pada saat Orde Baru ya, itu membuat agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Ya kan, tiba-tiba lu datang Muhammadiyah, bos lu mau diganti sama orang yang namanya Profesor Muhammad Amin Rais gitu. Itu kan agak mengagetkan gitu. Nah, yang kedua, orang yang juga tidak kalah penting menurut gue yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i. Kenapa gue bilang penting? Karena kepemimpinan Buya ketika di Muhammadiyah adalah dilakukan ketika masa transisi demokrasi. Beliau ini melanjutkan kepemimpinan Pak Amin Rais ketika itu. Dan Buya Syafi'i itu bukan orang yang memang let's say berpikiran progresif dari awal. Jadi dia mengalami transisi kehidupan gitu, dari seorang dia menyebutnya seorang fundamentalis menjadi seorang yang pluralis gitu. Dulu itu Buya Syafi'i itu adalah campaigner, relawannya Masyumi gitu, dan sangat obses dengan mendirikan negara Islam. Nah, ketika masuk Orde Baru terjadi fusi partai politik dan berbagai macam konflik, Masyumi pun dibubarkan gitu. Karena P3 lah yang akan menjadi wadah Islam satu-satunya dalam politik. Nah, ketika Masyumi dibubarkan, Buya ini sangat kecewa gitu, kecewa berat. Dan akhirnya dia sampailah, ini kan long story short, dia ketemu dengan Fazlur Rahmat, seorang cendekiawan yang disebut sebagai the father of neomodernisme Islam. Ya, kemudian berubahlah pikirannya. Ditambah lagi disertasinya soal Pancasila kan, sidang konstituante, di mana dari awal memang fakta sejarah memperlihatkan bangsa ini nggak mau jadi negara Islam gitu. Jadi keyakinan Buya itu kayak gitu dari disertasinya gitu. Nah, jadi gua selesai lah itu nulis, dan lu bisa download di perpustakaan UI. Waktu itu mungkin nulisnya gue ngejar-ngejar waktu, jadi belum terlalu rapi lah ya. Ya bisa dibaca, tapi belum terlalu rapi lah gue. Karena mungkin kita mengalami pertumbuhan gagasan terus ya. Jadi ketika gue membaca tulisan gue ketika itu, gue ngerasa agak gimana ya, kok katro banget gue nulis dulu gitu. Jadi kalau gue diberikan kesempatan untuk menulis skripsi lagi, gue banyak hal lah yang mau gue bongkar dari situ. Tapi kesimpulan gue kayak gitu kira-kira. Dan salah satu kesimpulan gue itu skripsi ditulis, gue sidang skripsi itu gue masuk UI 2008. Gue udah lulus Desember 2011 ya. Desember 2011 gue lulus, dan gue adalah sarjana sosiologi terakhir di tahun 2011 karena gue sidang waktu itu hari Jumat tanggal 28 Desember kalau gue nggak salah. Iya 28 Desember, pokoknya akhir bulan Desember lah gue sidang hari Jumat waktu itu. Dan setelah gue nggak ada lagi sarjana di tahun 2011 dari sosiologi UI. Nah, gue sarjana terakhir di 2011. Jadi gue sebenarnya kuliah di sosiologi UI sekitar 3 tahun 2 bulan lah. Yang benar-benar kuliah mungkin 3 tahun. Ya sisanya gue banyak waktu nunggu sidang skripsi waktu itu. Nah, kalau gue punya kesempatan lagi, gue akan banyak hal sebenarnya yang mau gue perbaiki, terutama dalam penulisan. Karena jangan pernah berpikir bahwa karya skripsi itu menjadi karya terakhir loh gitu. Nah, salah satu kesimpulan gue adalah waktu itu terjadi pertarungan yang kencang
antara Islam inklusif ya dengan yang revivalis ini yang kayak ini ya, waktu itu gua wawancara jubir HTI Bapak Ismail Yusanto ya, kayak FPI lah ya, yang kayak FPI HTI yang revivalis ya dengan yang tradisional dan modernis. Kalau Muhammadiyah itu modernis, NU itu tradisionalis ya, ada revivalis. Jadi pertarungan antara yang modernis ini dengan yang mainstream ya, Islam mainstream Indonesia itu kan NU Muhammadiyah ya, dengan yang baru muncul setelah Orde Baru, pertarungannya itu terjadi di ranah ekonomi. Ketika itu banyak rekspasi ustadz, terus ustadz seleb, gerakan-gerakan entrepreneur Islam gitu. Waktu itu banyak banget gerakan-gerakan entrepreneur Islam, itu banyak banget waktu itu, sebelum era-era startup kayak sekarang. Nah, jadi yang ingin gue sampaikan bahwa pertarungannya itu terjadi di ranah ekonomi dan pemikiran udah duluan ya, pemikiran udah duluan sejak Ikhwanul Muslimin segala macam gitu. Itu udah terjadi gitu, arena pertarungan pemikiran. Kemudian masuk ke ranah ekonomi. Dan waktu itu gue bilang di skripsi gue itu, gue yakin dalam beberapa waktu ke depan pertarungan antara mainstreaming Islam dan revivalis ini akan terjadi di ranah politik. Karena mau nggak mau mewujudkan semuanya itu kan harus pakai instrumen kekuasaan gitu. Nah itu akan terjadi di ranah politik. Dan gue bilang tuh tahun 2011 akhir. Dan ternyata apa yang gue katakan itu terjadi di 2017, kasus Pilkada DKI. Bagaimana yang gue identifikasi sebagai mainstreaming Islam ini, semuanya itu hampir majority itu pendukungnya Ahok. Dan yang revivalis ini ke non Ahok gitu. Jadi waktu itu kita belum ada ujian gitu, apakah di politik seperti apa, apakah akan jadi polarisasi kah gitu ya, atau akan menjadi pertarungan jangka pendek yang tidak permanen gitu. Jadi gue belum bisa menjelaskan waktu itu, belum bisa menyimpulkan. Tapi intinya ini akan sebentar lagi akan meledak dalam pertarungan politik, karena kita memasuki era desentralisasi dan semuanya itu akan diwujudkan melalui tangan-tangan kekuasaan gitu. Ya karena 2012 itu kan praktis kita itu baru pilkada itu belum banyak ya. Kayaknya pemimpin waktu gua kuliah itu, pemimpin yang dipilih melalui pilkada langsung itu baru 1 periode deh kayaknya. Iya 1 periode. Pak Gamawan waktu itu jadi menteri kan 2009. Pak Gamawan tuh terpilih jadi gubernur Sumatera Barat tuh 2005. Iya betul, baru mau masuk ke periode kedua. Jadi pilkada itu baru 1 kali bro waktu itu bro, pilkada langsung. Dan gue bilang waktu itu, ini dalam konteks desentralisasi, ini berpotensi pertarungan antara mainstreaming dan revivalisnya akan terjadi kontestasinya di dalam desentralisasi, dalam pilkada. Nah itu terjadi di DKI 2017. Nah jadi itu yang gue sampaikan waktu itu. Tapi gue terus terang waktu itu belum sampai mengulas apakah ini akan jadi polarisasi atau cuma isu-isu non permanen, pertarungan politik non permanen. Habis pilkadanya habis juga, habis acaranya habis juga gitu. Karena ternyata sekarang kan yang kita lihat proses politik itu kalendernya makin panjang kan. Ya kan, kalendernya makin panjang. Orang habis pilkada sekarang, dia habis pilbub sekarang udah mulai mikirin pilgub dia. Jadi lu bayangin ya, gue yakin ya hampir semua kepala daerah di Indonesia
setelah dia menang Pilwako Pilbub itu pasti ada sedikit pikiran soal Pilgub dia itu, yakin gua. Terutama daerah-daerah strategis ya, misalnya kayak Medan gitu di Sumut, atau Semarang gitu di Jawa Tengah. Kalau Solo kan ke Jakarta sih gitu, nggak bercanda. Jadi gitu guys. Oke, udah jelas belum? Udah kelamaan gua ngoceh. Oke ya, sampai jumpa lagi di nyupir sendiri selanjutnya. Nyupir sendiri nggak, gua Marian ya, ngomong sendiri di mobil daripada gua nggak jelas gitu ya, minimal mending jadiin konten kan. Oke, dah.